Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Pi Network yang keempat. Ya, 14 Maret kemarin adalah ulang tahun Pi Network yang keempat. Ya, jadi selamat ulang tahun Pi Network yang keempat. Dan juga kepada seluruh pionir dari Pi Network ini, saya ucapkan selamat merayakan ulang tahun Pi Network yang keempat. Artinya apa? Artinya Anda, nggak semua sih, ada yang baru-baru nambang, tapi ada yang menambang dari 4 tahun yang lalu, kira-kira begitu. Ya, nah sudah digembar-gemborkan kan sama Abah Safwan dan Berli. Bahkan Abah Safwan dan Berli dulu yakin banget tanggal 25 Desember 2020 itu sudah open mainnet, cuma di China. Astaga, ini memanglah banyak kaum halu gitu ya. Kalau saya mau ngomong bebek dungu nggak tega, tapi sudahlah terlanjur bilang bebek dungu gitu ya. Iya, masa bilang 25 Desember 2022 yang lalu sudah open mainnet, yakin gitu Abah Safwan ditipu sama Berli. Sudah, tapi di China mana ada open mainnet cuman di satu negara ya, nggak ngerti dia ya. Kasihan deh Abah Safwan ini ya. Oke. Nah, kemudian karena gagal open mainnet pada 25 Desember 2022, kemudian kebanyakan orang yakin sekali pada ulang tahun yang keempat dari Pi Network ini akan open mainnet. Akhirnya, nah ini dia nih, akhirnya. Selamat. Pi Network akhirnya open mainnet. Tapi bohong. Iya, artinya tidak open mainnet juga meski sudah ulang tahun keempat. Astaga. Itu kalau bayi ya sudah 4 tahun sudah bisa apa ya? Sudah bisa lari-lari gitu ya. Ya. Astaga, masih belum open mainnet. Terus ada yang bilang, oh iya tapi tanggal sekian. Nah, nanti kita lihat. Jadi intinya, sekali lagi selamat ulang tahun untuk Pi Network yang keempat. Dan juga selamat kepada seluruh pionir yang tetap setia menambang Pi Coin melalui Pi Network. Meski sudah ulang tahun keempat, tidak open mainnet juga. Ya. Jadi Pi Network akhirnya open mainnet di ulang tahun yang keempat. Benar bohongnya. Oke, kita lihat nih ya berita-berita. Nah, ini berita dari Twitter, bukan dari WeChat seperti Tante Berli. Tante Berli kan di China bilang sumbernya tuh WeChat gitu ya. Pret banget deh ya, WeChat. Oke lah, yang di Twitter aja pada ngaco, apalagi yang di WeChat. Nah, kita lihat nih ya. 5 hari yang lalu. Apa ini? 5 days left. Tinggal 5 hari lagi katanya ya. Hai pioneers, apakah Anda excited? Apakah Anda bergembira? Wah, gitulah ya. Menyambut Pi Day 2023 yaitu 14 Maret 2023 kemarin. Tinggal 5 hari lagi loh gitu ya. Go to the moon. Jadi 5 hari yang lalu ya menjelang ulang tahun yang keempat ini, mereka masih yakin nih para pionir Pi ini ya, bahwa 5 hari lagi go to the moon, open mainnet lah kira-kira begitu ya. Oke, kemudian 3 hari yang lalu ada orang namanya Karim Gamal, dia bertanya, apakah Anda merasa Pi Network masih belum siap untuk open mainnet? Ya. Kapan open mainnet-nya? Apakah KYC massal untuk seluruh pionir sudah selesai? Kan katanya
mau KYC massal dari 35 juta sekian baru 10%-nya yang baru KYC, masing ada 30 juta sekian, berapa ya, 28 juta atau berapalah. Masing ada 80% lebih yang belum KYC, padahal syaratnya open manage semuanya harus KYC, kalau nggak kan bisa ketinggalan ya. Nah, jadi di sini seperti ngancem nih. Solusi terbaik adalah PyCore Team harus menjawabnya pada 14 Maret kemarin pada saat ulang tahun. Jika tidak, katanya, jika tidak, PyCoin ini akan berada dalam sebuah masalah besar dan kemungkinan akan kehilangan proyeknya. Kira-kira begitu menurut Karim Gamal. Oke? Kemudian Woody Lightyear, saya pikir Woody Woodpecker ini ya, tetapi Woody Lightyear. Dia ini bikin karikatur lah ya, meme gitu ya. Ngancem nih, ngancem Nicholas Kokalis ya. Kapan nih mainnet gitu ya. Sebentar lagi mau ulang tahun, kapan mainnet? Diancam gitu ya, lucu juga ini ya. Kemudian satu hari sebelum ulang tahun ini dia bilang, ada yang sudah Karim Gamal juga yang bilang, sepertinya dia sudah putus harapan, tapi dia bilang, saya pikir Pi Network akan meluncurkan open mainnet-nya itu pada tanggal 26 Juni. Nah, 28 Juni. Nah, kalau Anda lihat 28 Juni kira-kira kan 2 kali lipat dari 14 Maret ya. 14 kali 2, 28. 3 kali 2, 6. Jadi, dia memprediksi open mainnet akan terjadi pada 28 Juni. Yang mana katanya akan diumumkan pada saat nanti ulang tahun yang keempat. Ya, astaga. Tapi apa yang terjadi pada ulang tahun yang keempat nanti kita lihat ya, pengumuman dari akun resmi Pi Network dari PyCore Team. Oke. Nah, tapi ada juga orang yang satu hari sebelumnya masih yakin satu PyCoin harganya $314.519 alias 4,8 miliar satu koinnya. Satu PyCoin dia yakin tetap 4,8 miliar. Tuh dia kasih tumpukan uang dolar ya. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan PyCoin di dunia ini. PyCoin adalah king dari koin kripto katanya ya. Siapa yang setuju silakan like dan retweet. Pret. Dungu loh. Oke. Kemudian nah, pada hari ulang tahunnya ada lah biasa ya mengucapkan Happy Pi Day, selamat ulang tahun ya everybody ya. Yang menambang Happy Pi Day, ulang tahun nih kita 14 Maret kira-kira begitu ya. Nah, kemudian di saat ulang tahun juga ada juga yang membuat cuitan, hari ini adalah hari great day, hari besar, hari bersejarah lah gitu ya. Di mana kita merayakan hari ulang tahun keempat dari Pi Network. Happy birthday to Pi. Oke, boleh aja sih ya. Nah, ini masing ada yang pede ya. Dia mengucapkan Happy Pi Day, kan ulang tahun ya, Happy Pi Day ya. Nah, di sini dia tetap yakin di saat ulang tahun ini mengharapkan open mainnet dengan harga $314.159 alias 4,8 miliar satu PyCoin. Mimpi lu coy ya. Kemudian kemarin juga pada saat ulang tahun dia bilang ini adalah hari ulang tahun keempat dari Pi Network ya. Happy birthday untuk Pi ya. Nah, dia mengharapkan seluruh pioneer juga happy. Bolehlah, boleh ya. Nah, dia minta orang memilih favorit Pi, kue Pi kan kue ya. Yang favorit, kue yang pertama KYC massal. Nah, ternyata dia tahu bahwa problem dari Pi Network KYC massalnya itu nggak pernah terjadi sampai sekarang. Jadi inilah yang menghambat open mainnet. Teorinya kan begitu ya, kalaupun open mainnet mau terjadi. Jadi Anda pilih mana? Mau KYC massal terjadi atau mau sekarang juga open mainnet? Ya kalau sekarang juga open mainnet kan ada 20 juta lebih orang
yang akan kehilangan Pi Coin-nya, ya. Atau udah deh, launching sekarang juga open mainnet-nya, tapi $314 aja gitu. Sudah menurunkan harga gitu ya. Udahlah $314 juga oke deh ya. Nah, nggak terjadi juga ternyata, oke? Kemudian ada juga yang setengah putus asa gitu ya. Dia bertanya, apa yang Anda harapkan dari Pi Core Team hari ini di hari ulang tahun? Open mainnet, mass atau KYC massal gitu ya, atau tetap melakukan penambangan dan tidak mengharapkan apa-apa gitu. Ini udah frustasi dia, udah frustasi ya, udah frustasi. Keep mining, terus menambang ya, doing nothing tapi keep mining. Wah, keren ya. Nah, kemudian pada saat ulang tahun juga karena ditunggu-tunggu tidak open mainnet, akhirnya stres, dia beli kue nih ya, dia beli kue. Dia bilang ada 35 juta orang ya di dunia yang menambang atau pionir lah gitu ya. Apakah hari ini akan diumumkan open mainnet hari ini? Wah, apakah akan diumumkan hari ini? Nah, sambil bertanya, sambil dirayakan. Bahkan anjingnya pun merayakan dengan kue Pi itu. Ya, ntar dijilat nih sama anjingnya nih. Astaga, lucu banget ya. Nah, masalahnya, sejak 6 hari yang lalu, akun resmi Pi Network ya, yang namanya Pi Core Team ini, yang kan ada centang biru juga ini ya, dia nggak bilang apa-apa. Dia cuman bilang, kan ada hackathon gitu ya, yang orang membuat aplikasi-aplikasi yang bisa berhubungan dengan Pi Network ya. Di sini dia nggak bilang apa-apa bahwa dia menerima banyak orang-orang yang mengirimkan ya tadi mungkin aplikasi atau apa submissionnya ya. Dan video-video ya, apa yang Anda bisa lakukan untuk Pi. Terus buat apa kirim video gitu ya ke Pi Core Team ya. Dan dia akan sharing video-video video-video yang terpilih ya di akhir bulan. Dia tidak mengumumkan kapan open mainnet. Dia cuma bilang terima kasih atas kiriman-kiriman videonya selama beberapa minggu terakhir gitu ya. Dan dia akan sharing video-video yang favorit itu di akhir bulan. Jadi di sini Pi Core Team ketimbang mengannounce akan mengumumkan open mainnet pada ulang tahun keempat, tapi di sini cuman bilang nanti kami akan share video-video yang kalian telah kirimkan ke kami yang menjadi favorit. Mantap, mantap. Jadi dia bilang silakan bikin video-video Anda dengan teman-teman Anda ya. Maksudnya untuk dikirim ke Pi Network gitu ya. Oke, lu bikin dah tuh video dah tuh ya. Ya kayak tadi gitu ya, merayakan ulang tahun Pi Network dengan anjing misalnya ya. Kirim dah ya. Oke, keren. Oke. Nah, ini beberapa hari yang lalu saya dapat dari website Sagaranesia. Ini adalah website yang paling sering dibaca oleh para pionir. Karena website ini sering memberikan informasi-informasi halu soal Pi Network ya. Kita baca nih. Pi Network juga dirancang untuk hemat energi, menjadikannya pilihan tepat bagi mereka yang mencari mata uang kripto yang berkelanjutan. Wih, mantap ya. Harga Pi di Pi Network saat ini ditetapkan pada $0,0025. Anda kali deh berapa itu ya? Aduh, kasihan banget nih ya. Kasihan banget. Astaga. Berapa itu? 1, 2, 3. Nggak sampai 50 perak. Katanya hari ini. Itu pun kalau open mainnet tidak sampai. Nggak sampai 50 rupiah gitu ya. 0,0025 kali 15.000 dah. Sudah kira-kira nggak sampai 50 rupiah. Oke? Iya. Kasihan banget ya. Kasihan banget. Nah, fakta bahwa itu tersedia untuk semua orang dengan harga serendah itu
menunjukkan bahwa sekarang nilainya kecil. Anda masih mau mimpi harganya nanti open mainnet 314.519 alias 4,8 miliar? Mimpi lu coy. Ya, mimpi lu. Astaga. Oke deh, itu saja. Kalau sampai video ini tidak bisa menyadarkan Anda dari kehaluan Anda akan Pi Network, maka Anda benar-benar bebek dungu. Ya tapi tetaplah menambang. Siapa tahu Chandra Teja ini salah. Tiba-tiba besok open mainnet harganya 4,8 miliar, ya. Titip salam buat Abah Safwan dan Tante Berli ya. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan dan tidak tetap halu. Seperti biasa, terima kasih.